Sintayong pastikan Ceicis absen lawan Irak. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Tim berjulukan skuad Garuda itu terancam tanpa Ceicis untuk melawan Irak di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun 4 nama belum mengikuti latihan perdana. Keempatnya adalah Ceicis, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Jordi Amat. Keempatnya bakal bergabung dengan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Khusus Ceicis, Sintayong menjelaskan bek naturalisasi kelahiran Geldrop Mierlo, Belanda itu baru bisa merapat ke Timnas Indonesia pada 5 Juni 2024. Untuk 6 Juni 2024 menghadapi Irak, Ceicis tidak akan bermain kontra Irak, ucap arsitek Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Protokol pengamanan ketat ke Timnas Indonesia ternyata permintaan langsung Sintayong. Performa Timnas Indonesia tengah menanjak belakangan ini. Ranking FIFA tim Garuda pun terus meningkat. Hal itu membuat euforia terhadap Timnas Indonesia meningkat drastis. Perhatian masyarakat kepada tim asuhan Sintayong pun meningkat drastis. Namun peningkatan perhatian itu tidak melulu baik. Misalnya, mereka yang menyerbu hotel pemain atau lapangan tempat sesi latihan Timnas Indonesia. PSSI pun melakukan kebijakan menarik. Mereka menerapkan protokol pengamanan, terutama di hotel. Rupanya hal itu adalah permintaan langsung dari sang pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Sintayong bersyukur atas banyaknya dukungan kepada tim asuhannya. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengucapkan terima kasih secara khusus. Namun Sintayong juga merasa para pemain Timnas Indonesia sangat terganggu dengan perilaku seperti itu, terutama saat mereka ingin beristirahat. Tom Haye bicara isu kepindahannya ke OGC Nice. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya di FC Heerenveen. Kontraknya di klub tersebut memang berakhir pada akhir Juni 2024. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk tidak menambah kerjasama kontrak itu. Beberapa skenario mengenai kelanjutan karir Tom Haye pun bermunculan. Tom Haye mengungkapkan masanya di FC Heerenveen sudah berakhir. Pemain berusia 29 tahun itu pun siap dengan tantangan baru di klub yang lain. Ketika ditanya mengenai rumor ketertarikan klub Prancis OGC Nice, Tom Haye memberikan jawaban yang mengembang. Ia hanya meminta publik untuk menunggu apa yang akan terjadi nanti. Pemain keturunan di Liga Portugal siap dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Setelah Belanda, kini pemain keturunan Indonesia yang bermain di Portugal siap kembali ke tanah air demi memberikan kontribusi bagi tim nasional atau Timnas. Kali ini kita akan membahas Denilson Silva. Pemain bernama lengkap Denilson Soares Silva saat ini merumput bersama SC Olhanense di kasta kelima Portugal, Liga Algarve. Berusia 22 tahun, Denilson Silva bisa bermain di dua posisi sekaligus, yakni gelandang bertahan dan gelandang serang. Sebelum terbang ke negara Cristiano Ronaldo, pemain berpostur 180 cm itu pernah tercatat sebagai pemain klub Belanda, yakni Feyenoord U17, Feyenoord Jong, Excelsior Jong, dan Excelsior U21. Darah Indonesia mengalir dari neneknya lahir di Bandung. Sang nenek kemudian memutuskan hijrah ke negeri kincir angin saat masih berusia 9 tahun dan menetap di sana hingga kini. Denilson Silva berharap bisa membela Timnas Indonesia. Maklum, 1/4 darahnya berasal dari Indonesia. Sudah jadi sosok legenda Bali United, masa depan Fadil Sausu masih simpang siur. Flare dan kembang api menghiasi stadion Kapten Iwayan Dipta saat Bali United bertemu Borneo FC dalam leg pertama perebutan tempat ketiga Championship Series BRI Liga 1 di Liga 1 2023-2024. Sanksi yang kemungkinan berupa dengan dari Komdis PSSI mungkin akan terjadi. Namun yang menarik ada koreo dari supporter Bali United, Northside Boys 12. Dengan maskot Jalbo dan Fadil Sausu yang memegang trofi Liga 1. Meskipun Fadil Sausu jarang dimainkan pada musim ini, tapi ia masih menjadi idola bagi supporter Bali United. Fadil bersama Ricky Fajrin dan Yabes Roni Malayuvani menjadi pemain terlama di skuad Serdadu Tridatu saat ini. Ketiganya bergabung sejak 2015 atau saat Bali United awal terbentuk. Namun saat ini kontrak Fadil berakhir bersama Bali United. Fadil mengaku belum mengetahui masa depannya bersama Serdadu Tridatu. Satu yang jelas, Fadil membenarkan jika kontraknya habis pada akhir musim BRI Liga 1 di Liga 1 2023-2024.
Hujan Hodak selangkah lagi cetak sejarah di BRI Liga 1. Ada semacam kutukan di Persib Bandung bahwa pelatih asing sangat sulit memenangkan gelar. Boleh percaya boleh tidak, tapi inilah faktanya. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, sejak Liga Indonesia digulirkan pada 1994, Persib sedikitnya telah berpisah dengan 9 pelatih asing setelah gagal menggondol gelar paling bergengsi di kompetisi domestik Indonesia. 2 gelar Liga Indonesia yang diraih Persib justru berkat sentuhan magis pelatih lokal. Pada musim 94-95, Pangeran Biru tampil di Dakya di bawah pelatih legendaris Indra Thohir. Selanjutnya pada 2014, torehan emas Indra Thohir diteruskan oleh Jajang Nurjaman. Hingga kini nama kedua pelatih itu terpatri kuat di hati seluruh bobotoh. Kini Bojan Hodak hanya butuh hasil imbang di kandang Madura guna bisa menjadi pelatih asing Persib Bandung yang akhiri kutukan tanpa gelar. AFF dan PSSI cek kesiapan Kota Solo gelar Piala AFF U16. Perwakilan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF didampingi PSSI mengecek kesiapan Kota Solo untuk menggelar hajatan Piala AFF U16 2024 yang bakal bergulir pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Solo, Rini Kusumandari menjelaskan bahwa pengecekan terutama ini dilakukan di sejumlah venue yang akan digunakan pada Piala AFF U16 2024, yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Ketua Panpel Persis Solo Ginda Faratriawan yang ditunjuk mendampingi perwakilan AFF dan PSSI mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk melihat kesiapan sejumlah venue yang akan digunakan di Piala AFF U16 2024. Ginda menjelaskan selain 2 stadion yang akan menjadi venue utama, kunjungan juga dilakukan di sejumlah lapangan yang akan disiapkan sebagai lokasi latihan para peserta Piala AFF U16 2024. Menurut lelaki kelahiran Belanda itu, sebagian besar lapangan yang telah direnovasi untuk hajatan Piala Dunia U17 2023 ini berada dalam kondisi yang baik, termasuk kualitas rumput dan fasilitasnya. Elias Dolla optimistis Bali United rebut posisi ketiga di Liga 1 2023-2024. Elias Dolla yakin Bali United bisa mengamankan tempat ketiga di Liga 1 2023-2024. Pasalnya ia optimis dengan komposisi dan kualitas Bali United. Bali United bermain imbang 0-0 dengan Borneo FC di leg pertama perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu 25 Mei 2024. Meski kehilangan Eberbelsa pada menit ke-60, tetapi Serdadu Tridatu mampu menunjukkan penampilan solid untuk mendapatkan hasil imbang. Lebih lanjut, Elias Dolla pun mengaku optimis dengan kualitas dan komposisi Bali United untuk tampil di leg kedua. Ia pun berharap timnya bisa menempati posisi ketiga di Liga 1 musim ini, sementara Bali United akan menjalani laga berat untuk bisa menjadi juara ketiga, sebab Serdadu Tridatu akan menghadapi Borneo FC di leg kedua di Stadion Batakan, Kamis 30 Mei 2024 mendatang.